Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyatuhal ikhwah, seorang hamba sentiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan ia satu kenikmatan yang besar. Kenikmatan itu adalah kenikmatan iman dan Islam. Seorang hamba dan setiap hamba sentiasa mengharapkan bahwa dialah yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan satu kebaikan dari Allah. Kebaikan itu berupa hidayah, dan kebaikan itu berupa kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa Allah menyebutkan akan ada beberapa hamba Allah atau sebagian hamba Allah yang Allah kehendaki kebaikan atas dirinya. Lantas hamba yang seperti apa yang dikehendaki kebaikan atas dirinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ayatul ikhwah fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan." Apabila Allah menghendaki kebaikan atas hambanya, yasta'miluh, maka Allah menjadikan dia beramal. Idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu. Maka apabila Allah menghendaki seorang hamba itu mendapatkan kebaikan, maka Allah membuat dia melakukan ibadah atau beramal. Lantas para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma yasta'miluh?" Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud Allah menjadikan dia beramal? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu tanda bahwa Allah menginginkan seorang hamba itu mendapatkan kebaikan adalah sebelum dia mati, sebelum hamba itu meninggal dunia, hamba itu melakukan ibadah kepada Allah. Hamba itu bertaubat kepada Allah dengan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sering kita lihat banyak orang yang selama hidupnya, yang sepanjang hidupnya melakukan dosa, melakukan keburukan-keburukan yang Allah tidak suka. Tetapi tiba-tiba dia bertaubat kepada Allah. Dia melakukan amal-amal ibadah yang dengannya Allah ridho. Kemudian di saat dia rajin melakukan ibadah itu, Masya Allah, Allah angkat atau Allah cabut nyawanya melalui malaikatnya. Itulah salah satu tanda bahwa seorang hamba itu Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, yaitu sebelum dia meninggal, Allah takdirkan dia, Allah gerakkan hati dia untuk beramal, Allah gerakkan hati dia untuk bertaubat kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita semua berdoa, mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ayatul ikhwah fillah, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman kepada malaikatnya, kepada malaikat Allah yang bertugas untuk mencabut nyawa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qabattum walada abdi." Wahai malaikat, qabattum walada abdi, apakah kamu sudah mencabut anak dari hambaku? Kemudian malaikat berkata, "Na'am, iya Rasulullah, iya ya Allah, aku sudah mencabut seorang anak dari hambamu atas perintahmu." Kemudian Allah berfirman, "Famadza yaqulu abdi?" Kemudian setelah engkau cabut
nyawa anaknya, hambaku berkata apa? Apa yang dikatakan oleh hambaku? Kemudian malaikat menjawab, yahmadunaka wa yastarja. Wahai Allah, setelah anaknya aku cabut nyawanya, hambamu itu yahmadunaka ya Allah, dia malah bertahmid kepadamu ya Allah, dia memujimu ya Allah, kata malaikat. Wa yastarja, dan dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Seorang hamba yang Allah berikan ujian, anak kesayangannya, buah hati yang sentiasa dikasihinya, Allah cabut nyawanya. Itu salah satu ujian yang besar. Tetapi hamba itu yahmadunallah, tetap memuji Allah, tetap melakukan tahmid, membaca tahmid, tasbih kepada Allah. Wa yastarja, dan hamba itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita semua milik Allah, dan kepada Allah lah kita akan kembali. Masya Allah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat, ya malaikah ibnu lahu baitan fil jannah. Wahai malaikat, bangunkan baginya rumah di surga. Kemudian Allah berfirman, wasabbuhu baital hamdi, dan namakan rumah itu dengan nama-nama, dengan rumah pujian. Masya Allah, ikhwati fillah. Dari contoh ini kita bisa mengambil kesimpulan, kita bisa mengambil contoh bahwa apabila seorang hamba Allah uji dengan ujian yang sangat besar, dengan ujian yang membuat dia sangat bersedih, dengan ujian yang membuat dia gundah gulana, tetapi dia tetap melakukan atau membaca tahmid, memuji Allah, dan dia tahu bahwa semua milik Allah dan hanya kepada Allah dia kembali, dan dia sabar atas ujian itu. Allah berfirman kepada malaikat supaya membangunkan bagi hamba itu rumah di surga. Masya Allah. Mudah-mudahan ikhwati fillah, kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang bersabar ketika diberi ujian, yang bersyukur ketika diberi rahmat dan nikmat, yang sentiasa mawas diri dan sentiasa berusaha untuk beribadah yang terbaik. Tapi kita harus sentiasa merasa bahwa diri kita itu belum baik, supaya kita tidak tergiur oleh bisikan syaitan, karena syaitan itu akan mengganggu kita dari jalan yang tidak kita sangka-sangka, dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, bahkan lewat saluran darah kita pun syaitan akan mengganggu kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersabar ketika diberi ujian dan sentiasa beringat kepada Allah, dan kita yakin bahwa semua yang datang dari Allah itu adalah bukti Allah sayang kepada kita. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan, idza aradallahu bi'abdihi khairan, ajjala lahul 'uqubata fid dunya. Idza aradallahu bi'abdihi khairan." Apabila Allah berkehendak satu kebaikan kepada hambanya, ajjala lahul 'uqubata fid dunya. Allah akan segerakan sanksinya di dunia. Allah akan segerakan ujiannya di dunia. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarran, dan apabila Allah menghendaki keburukan atas hambanya, amsaka bidzambih, Allah biarkan hamba itu dengan dosanya, hatta yuwaffiyahu yaumal qiyamah, sehingga di hari kiamat Allah menyiksa dia, Allah mengazab dia. Karena di dunia Allah biarkan dia sentiasa berbuat dosa dan Allah tidak beri ujian, dan dia merasa walaupun dia berbuat dosa dia tetap mendapatkan nikmat di dunia. Wal'iyadzubillah, na'udzubillahi min dzalik. Kita mohon perlindungan dari yang sedemikian itu. Jadi idza aradallahu bi'abdihi khairan, apabila Allah berkehendak kebaikan kepada hambanya, ajjalalahul 'uqubata fid dunya. Allah segerakan azabnya di dunia, Allah segerakan kesusahannya di dunia, Allah segerakan kesakitannya di dunia. Karena itu adalah bentuk kenikmatan dari Allah, wahai sahabatku fillah. Maka dari itu usikum wa iyaya,
Ana menasihati diri ana dan diri antum semuanya. Di saat kita dan antum semuanya mendapat ujian dari Allah, mendapat satu kesusahan, mendapat kesakitan, mendapat kehilangan, mungkin kita kehilangan harta, dizolimi, dibohongin, kemudian mungkin atau banyak hal yang membuat kita bersedih hati, yang membuat kita sakit. Kita harus sentiasa bersyukur, kita harus sentiasa ingat bahwa ujian yang Allah kurniakan kepada kita di dunia karena Allah menghendaki kebaikan bagi kita. Karena Rasulullah bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan," apabila Allah menghendaki kebaikan atas hambanya, ajjalalahul uqubata fid dunya. Allah segerakan iqabnya atau sanksinya di dunia. Dan kita tidak mau Allah biarkan sehingga Allah membiarkan hambanya yang dikehendaki keburukan itu, Allah biarkan dengan dosa yang dia buat, sehingga di akhirat dia menanggung siksa yang pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan yusib minhu." Jadi apabila Allah menghendaki kebaikan atas hambanya, maka hamba itu akan dikasih musibah. Ikhwati fillah, memang kadang di saat kita mendapatkan musibah yang berat, mendapatkan kesakitan yang berat, kehilangan harta, kita dizolimi padahal kita sudah berniat baik, atau kita tidak menipu, kita tidak niat menipu orang, tetapi orang yang mungkin menzolimi kita atau mungkin dia berbuat tidak baik pada kita. Di saat itulah mudah-mudahan kita masih Allah kurniakan hati yang sentiasa yahmadunallah, nahnu nahmaduka ya Allah, kami sentiasa memujimu ya Allah atas semua keadaan. Alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Ikhwati fillah, pahala sabar yang Allah kurniakan kepada hambanya, itu pahalanya tidak terhingga. Bahkan seorang hamba yang di dunia sering ditimpa kesulitan, yang di dunia sering ditimpa ujian, ditimpa penyakit, ditimpa kesusahan, kehilangan harta dan lain sebagainya, kemudian hum yahmadunallah, mereka memuji Allah, wahum yastarja, dan mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti di akhirat Allah akan ganti dengan pahala yang luar biasa banyak. Bahkan di akhirat nanti hamba-hamba Allah yang semasa di dunia kurang diuji, yang semasa di dunia banyak kenikmatan-kenikmatan yang dia raih, walaupun kadang dia tidak beribadah, walaupun kadang dia melakukan maksiat, melakukan dosa, tapi dia jarang diuji, jarang diberi penyakit, jarang susah. Nanti di akhirat dia akan iri kepada hamba Allah yang semasa di dunia dia Allah kasih ujian, Allah kasih kesusahan, Allah kasih gundah gulana, tetapi dia bersabar. Nanti di akhirat Allah kurniakan dia pahala yang berlimpah-limpah. Maka sahabatku fillah, mudah-mudahan kita semua dikurniakan hati yang sentiasa bersyukur kepada Allah dan bersabar di saat ada ujian. Usikum wa iyaya, kita saling mendoakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innama yuwaffawnas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Kata Allah, sesungguhnya pahala bagi orang yang sabar itu pahalanya tidak terbatas. Kemudian Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Allah berfirman, Alif lam mim. Apakah manusia itu mengira setelah dia berikrar, setelah dia mengatakan amanna, aku beriman, wa hum la yuftanun, kemudian mereka tidak aku uji? Maka ingatlah, seorang mukmin, seorang mukminat pasti akan mendapat ujian dari Allah sehingga dia meninggal dunia. Karena itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Maka ikhwati fillah, mudah-mudahan kita sentiasa ingat bahwa semua kejadian yang menimpa kita itu karena Allah sayang pada kita, karena Allah tidak ingin kita di akhirat menderita, karena Allah ingin mendulukan
sanksi kita di dunia, supaya Allah memberikan kita kebahagiaan yang berlipat-lipat ganda di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan kebaikan, yang Allah menghendaki untuk kita kebaikan, sehingga sebelum Allah mencabut ajal kita, kita bertaubat kepada Allah. Kita dalam keadaan bertaubat kepada Allah, kita dalam keadaan beribadah kepada Allah, kita cinta pada Allah dan kita minta ampun pada Allah. Mudah-mudahan kita saling mendoakan ya sahabatku fillah. Kita termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung, yang Allah sayangi, yang Allah ampuni dan Allah rahmati. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk antum. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.